Halo teman DTP, selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan saya Dava yang akan menemani kalian di DTP Talk kali ini. Di episode kali ini, kita akan membicarakan tentang masa depan teknologi satelit LEO. Di sini juga ada narasumber kita, yaitu Pak Edi Sugianto, selaku Chief Commercial Officer DTP kita, ya. Dan yang akan menemani ngobrol kita terkait satelit LEO. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Luar biasa, baik Dava. Oke, nah teman-teman DTP nih Pak, pasti pengen tahu nih tentang satelit LEO. Satelit LEO tuh apa sih Pak? Dan cara kerjanya tuh gimana ya satelit LEO tuh? Oke, gini Dava. Jadi sebelum saya masuk ke dalam apa itu satelit LEO, kita pahami dulu nih apa itu satelit sebenarnya. Karena mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kan. Pasti. Jadi kalau kita di kota besar kan cukup beruntung, kita internet di rumah dengan kabel langsung masuk dalam rumah, kita udah bisa internet gitu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang jauh di Indonesia Timur sana, di kepulauan gitu misalnya. Kan nggak ada kabel ke sana kan. Nah, kita gunakanlah satelit. Jadi sinyal dari kota, misalnya Jakarta gitu ya, yang infrastrukturnya sudah cukup matang, kita pantulkan tuh ke ruang angkasa, ke satelit, lalu pantulkan kembali ke bumi, ke misalnya teman-teman kita di Maluku, di Kepulauan Maluku sana. Nah, kurang lebih satelit seperti itu gitu kan. Jadi satelit itu boleh dibilang seperti repeater di luar angkasa untuk memantulkan sinyal atau menghubungkan sinyal ke daerah manapun yang kita ingin capai gitu. Nah, kemudian satelit yang kita pakai saat ini umumnya adalah geostationary orbit, Earth orbit geo namanya. Kenapa dinamakan geostationary adalah satelit ini kan harus terbang di ruang angkasa kan. Benar. Untuk menghindari gravitasi bumi, kebetulan di 36.000 km di mana posisi satelit geo, kecepatan terbang dia kebetulan sama dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, jadi seolah-olah kalau Dava misalnya bisa ngelihat, punya matanya bisa ngezoom jauh gitu, misalnya bisa ngeliat satelitnya di atas sana. Satelitnya seolah-olah berada di titik yang sama, di tempat yang sama, setiap waktu, setiap saat. Nah, makanya dinamain geostationary, karena geostationary kan, jadi dia stasioner di tempat itu, di titik tempat itu ya? Gitu. Padahal sebenarnya dia terbang, Dava. Terbang, tapi kebetulan kecepatan terbangnya sama dengan rotasi bumi. Nah, kemudian sekarang udah ada teknologi baru, namanya LEO, Low Earth Orbit, gitu kan. Di mana satelitnya, ketinggian satelitnya diturunkan sampai ke ketinggian Earth orbit antara 600 sampai 2000 km dari permukaan bumi. Kalau tadi kan geostationary kan 36.000 kilo kan. 36.000 km ya. Nah, ini turun ke antara 600 sampai 2000. Akibatnya adalah si satelit ini kan terbangnya harus makin cepat karena makin dekat ke bumi gravitasi makin kuat. Nah, untuk menghindari gravitasi bumi dia harus terbang makin cepat kan. Nah, karena harus makin cepat, maka dia nggak bisa diam di satu tempat kan. Nah, jadi untuk mengcover daerah tersebut dibutuhkan banyak satelit. Nah, untuk mengcover satu bumi dibutuhkan namanya konstelasi. Nah, jadi kalau kita ngomong low Earth orbit, nggak hanya satu satelit yang bisa mengcover satu daerah nih, tapi dibutuhkan banyak satelit, maka dibutuhkan konstelasi. Jadi sehingga ya udah, jadi dilengkapilah konstelasi, jadi satu bumi tercover oleh low Earth orbit ini gitu. Secara prinsip sama dengan satelit pada umumnya, yaitu sinyal dari bumi pantulkan ke satelit, turun lagi ke bumi gitu untuk menghubungkan teman-teman kita yang lain. Kurang lebih seperti itu ya low Earth orbit satelit ini, cara kerjanya dan apa sih perbandingan dengan geostationary. Betul gitu. Nah, teman-teman juga udah dengar sendiri kan tadi tuh perbedaannya secara signifikan tuh satelit LEO tuh sangat menguntungkan ya Pak ya. Nah, pengen tanya lagi, mungkin teman-teman pengen tahu nih, bagaimana sih teknologi satelit LEO Pak dapat meningkatkan konektivitas internet global secara global nih? Oke. Nah, tadi kan sempat saya singgung bahwa satelit low Earth orbit ini bentuknya konstelasi kan, terbang terus kan. Iya, benar. Sedangkan satelit geostationer di tempat yang sama gitu. Nah, keuntungan dari, maksudnya kenapa satelit itu bisa meningkatkan konektivitas global adalah, misalnya gini, satelit geo itu karena berada di satu posisi, jadi misalnya satelitnya kebetulan ada di daerah barat gitu misalnya ya. Nah, teman-teman kita yang timur kan berarti antenanya harus menghadap ke barat. Gitu kan. Nah,
semakin jauh satelit ini ke barat, jadi yang di timur semakin nggak bisa ngelihat sebenarnya. Jadi antenanya semakin merunduk gitu kan. Jadi kalau ada pohon di depannya udah nggak bisa dapat, Ketutup. udah ketutup. Nah, sedangkan satelit Leo karena dia terus bergerak, maka kecenderungan posisi satelitnya tuh si terminalnya ini bisa terus menghadap ke atas 60-90 derajat dia bisa ngelihat kan. Karena satelitnya akan ada terus di atas kepala karena terbang terus gitu, berbentuk konstelasi. Nah, kelebihannya juga dengan konstelasi ini berarti seluruh permukaan bumi tercover. Kutub utara, kutub selatan dimanapun tercover. Nah, itu keuntungan berikutnya. Kemudian karena jaraknya ke bumi juga lebih rendah, maka konektivitas atau speednya, latensinya kalau kita bilang ya, itu tentu akan lebih cepat. Karena kalau misalnya yang 36.000 kan butuh sinyal, butuh 36.000, bolak-balik 72.000 km kan dia kan. Sedangkan di satelit Leo misalnya kita bilang di 1.200 km dari permukaan bumi, maka dia hanya menempuh 2.400 km untuk bolak-balik. Secara bolak-balik ya. Jadi tentu udah pasti speednya lebih cepat. Experience kita memakai internet juga pasti akan lebih enak gitu, lebih cepat gitu kan ketika kita melakukan voice call atau video call, nggak ada lagging lagi. Nah, itu kurang lebih beberapa keuntungan dari satelit Leo dan juga terkaitan dengan konektivitas global gitu. Berarti tuh teman-teman di desa-desa yang terpencil apa daerah-daerah terpencil bisa dia? Bisa di atas gunung, di lembah, di tengah laut, di tengah pulau terpencil itu pasti terkoneksi. Nah, ini Pak, sekarang yang lagi ramai ini kan satelit Leo ya Pak ya. Nah, sebenarnya tuh industri yang cocok menggunakan konektivitas satelit Leo tuh industri apa aja sih Pak? Oke, jadi kalau ditanya industri apa aja, sebenarnya semua industri. Semua industri pasti cocok dengan menggunakan Leo. Tapi kalau kita misalnya mau fokuskan adalah industri yang butuh bandwidth tinggi dengan latensi rendah. Bandwidth tinggi, latensi rendah. Misalnya industri hospitality misalnya. Kalau Dava ke hotel pasti mainan wifi, nonton YouTube, story, TikTok segala macam. Itu kan butuh bandwidth besar gitu kan. Apalagi malam begitu pulang mau ngupload ke YouTube misalnya, mau bikin vlog gitu. Nah, ini industri hospitality itu salah satu industri yang membutuhkan high bandwidth, low latency gitu. Karena sekarang kalau Dava ke hotel internet lemot, marah-marah nggak? Marah-marah pasti. Nah, apalagi kalau main game. Nah, sekarang misalnya Dava ke Labuan Bajo gitu di tengah laut, naik kapal laut gitu kan, kapal finisinya gitu. Ya pengennya kan terkoneksi terus pasti, kan. Pasti, karena kan kita mau di storyin gitu ya Pak. Pengen eksis gitu. Iya, eksis di media sosial. Nah, industri-industri kayak gini kan butuh gitu. Jadi misalnya kita di kapal, di kapal finisi yang di daerah Labuan Bajo gitu. Nah, kita turunkan dengan Leo itu ya bandwidth-nya bisa besar gitu. Bisa besar dan ingat latensinya kan rendah kan. Sekitar 50-70 milisecond udah seperti pakai kabel sebenarnya. Jadi experience-nya ketika Dava di kapal pakai internet ya benar-benar seperti kayak pakai di rumah, internetnya nggak ada nge-lag lagi gitu. Karena dengan satelit Geo sekarang, misalnya Dava pakai internet ya agak nge-lag karena latensi cukup tinggi kan, 700 milisecond, itu 10 kali lipat daripada Leo gitu. Nah, kemudian industri apa lagi nih yang butuh kurang lebih ya seperti industri mining, oil and gas. Ketika dia kan butuh mengumpulkan data-data besar gitu kan. Ketika mereka lagi eksplorasi, itu data-data dari seluruh equipment di lapangan kan butuh ditarik ke atas untuk dianalisa gitu. Nah, itu butuh juga high bandwidth, low latency. Kemudian apalagi Dava main online. Pertanian. Agri nggak terlalu ya. Tapi kalau untuk seperti perkebunan gitu, sawit, agro itu butuh ya. Karena kan dia butuh juga data untuk ditarik ke pusat untuk diolah gitu kan. Nah, kemudian salah satu bisnis yang krusial lagi ya online gaming, mobile gaming. Main Mobile Legends nggak? Main. Nah, itu kan kalau nge-lag langsung break kan connectionnya. Pasti break connection. Langsung kan? pingnya tuh rendah langsung. Oke. Nah, kadang-kadang pecandu game nggak tahu Dava pecandu game atau enggak ya. Misalnya pecandu game lah, balik lagi nih ke lagi cruise di Labuan Bajo gitu. Waduh, lagi mau mabar sama teman-teman di Jakarta gitu kan. Nah, itu tentu butuh bandwidth yang latensinya rendah juga gitu. Karena kalau misalnya latensi cukup tinggi, mobile gaming pasti kan break, nggak bisa mabar sama teman-teman di Jakarta gitu kan. Nah, tapi kalau karena Dava udah pakai koneksi low Earth orbit di kapal finisi tersebut, ya mabarnya lancar-lancar aja nih gitu kan. Jadi bisa ngaku bohong-bohongin teman Jakarta, oh lagi di rumah nih, lagi main, padahal ternyata kita lagi di Labuan Bajo, lagi liburan gitu, ya Pak ya. Nah, jadi industri-industri kayak gitu butuh
low latency, high bandwidth. Lalu juga ada industri finansial seperti main saham, stock trading, online trading. Itu juga butuh latensi yang di bawah 3 digit, karena sama kayak mobile gaming, kalau latensi cukup tinggi maka dia akan nge-break. Karena industri finansial ini kan butuh real time connectivity kan, namanya juga trading saham gitu kan. Misalnya kalau nge-lag, Dava udah pencet beli satu lembar. Iya, satu lot gitu misalnya pencet beli, tapi karena koneksinya lambat di market udah hilang ternyata. Kita nggak jadi beli, tapi duitnya udah pengen beli gitu. Iya. Kan. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang membutuhkan di mana koneksi Leo ini akan membawa dampak besar untuk kita gitu, karena banyak aplikasi-aplikasi yang saat ini belum berjalan karena latensi tinggi. Sekarang sudah bisa berjalan dengan koneksi satelit Leo ini gitu. Nah, tuh teman-teman bisa dengar sendiri kan, satelit Leo. Jadi teman-teman nggak perlu takut nih kalau di daerah-daerah terpencil sekarang buat main Mobile Legend, buat main PUBG Mobile semuanya. Nah, Pak, bagaimana nih satelit Leo dapat membantu mengatasi internet lambat dan downtime ini nih? Oke, jadi gini. Nah, secara teori koneksi satelit itu didesain untuk tidak terjadi downtime di segmen ruang angkasanya. Maksudnya satelit itu didesain untuk, karena jauh gitu kan di ruang angkasa, namanya juga di ruang angkasa kan, kalau rusak kan susah benar kan. Nah, jadi memang secara teori satelit itu didesain untuk bertahan, tidak terjadi downtime gitu. Itu satu. Nah, kemudian misalnya kita ngomong fiber optik gitu kan, kabel fiber bisa putus di tengah jalan, betul pasti. Kan? Kayak sering kejadian atau ada lagi konstruksi kecangkul putus, internet kita putus tuh di rumah, padahal mungkin putus 1-2 kilo dari mana gitu kan. Nah, kemudian ada lagi teknologi radio atau wireless. Nah, tapi kalau udah hujan gede mati juga ya. Nah, kenapa satelit bisa merupakan salah satu, maksudnya solusi untuk memberikan konektivitas yang minim downtime gitu kan. Nah, kembali lagi buat teman-teman kita yang jauh di sana yang infrastrukturnya belum matang, belum terjangkau, satelit ini merupakan satu-satunya solusi malah kalau kita bilang, karena kembali lagi kita kan mau mencari jangan sampai downtime kan. Nah, sedangkan dengan satelit selama masih beratapkan langit, bisa ngeliat ke atas, ya harusnya terkoneksi gitu. Karena kembali lagi satelit didesain untuk tidak downtime, dan kita mendeliver itu secara bagus juga ke klien kita gitu. Nah, kemudian dengan satelit Leo lagi, kembali lagi yang tadi sempat saya singgung di awal adalah karena dia orbitnya rendah, maka dia bisa memberikan bandwidthnya yang lebih tinggi, karena efisiensi satelitnya kan akan lebih tinggi karena kan jaraknya juga dekat gitu kan. Nah, bandwidthnya tinggi, latensinya rendah, jadi membuat kita mempunyai experience yang kurang lebih sama ketika kita menggunakan kabel internet menggunakan kabel fiber optik gitu, kurang lebih hampir sama. Dan kelebihannya utamanya tentu saja karena dia satelit beratapkan, maksudnya di ruang angkasa ya, dimanapun bisa. Oke. Kurang lebih seperti berarti itu. Berarti sangat minim sekali ya Pak. Downtime-nya sangat minim sekali, betul. Oke. Wah, seru juga ya Pak ternyata tentang satelit Leo ini. Ngomong-ngomong nih Pak, tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang satelit Leo. Silakan diminum Pak, hidangan tehnya Pak. Siap. Oke, kita minum. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, saya pengen nanya nih. Kira-kira tuh satelit Leo tuh bisa digunakan tuh kapan ya Pak ya? Oke, jadi prediksi kita, maksudnya kita harapkan kita dapat menggelar layanan low Earth orbit ini di kuartal keempat 2023 tahun ini. Nah, jadi kurang lebih akhir tahun inilah kita bisa memberikan konektivitas high bandwidth, low latency ke teman-teman kita di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Berarti bisa digunakan ya Pak ya, high bandwidth-nya itu dan latency rendahnya itu di akhir tahun ini ya Pak ya? Siap. Oke, nah terima kasih Pak atas waktunya ya kan. Dan teman-teman juga terima kasih juga maksudnya untuk berikan informasi satelit Leo. Nah teman-teman jangan lupa nih untuk teman-teman klik tombol subscribe, like, and share ya Pak ya. Siap. Oke. Saya Dava dan sebelah kiri saya Pak Edi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di DTP Talk berikutnya. Bye-bye.